Tuan, pasukan pembunuh dewa telah berkumpul. Kalian bajingan. Penjara Yodu milik Ki Dengxian telah mencapai akhirnya. Beraninya mereka memenjarakan guru. Keluarkan perintahku. Beritahu 10 dewa perang. Mereka akan menemaniku ke penjara Yodu malam ini. Ya. Ya. Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Kamu tidak akan mengakukan. Penjaga. Siksa dia. Jika kau menyiksaku tanpa izin, dan bosmu Ki Dengxian mengetahuinya, aku takut dia akan mengulitimu hidup-hidup. Apa yang ingin kau lakukan? Bos kami adalah salah satu yang mulia Daxia. Kau ingin kabur. Kau mencari mati. Kapten, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kenapa kau begitu panik? Ada apa? Katakan. Sebuah tim hukum telah tiba di luar. Ada ratusan dari mereka. Mereka mengaku dari Departemen Hukum Grup Tenglon. Kau mati, nak. Grup Tenglong ini benar-benar akan membuat hidupmu sengsara. Kapten, gawat. Penguasa perdamaian bela diri Daxi yakinmu, bersama dengan 10 dewa perangnya, telah mengepung seluruh penjara. Tuan perdamaian bela diri Inner Kinmu dan bos kami selalu berselisih. Mungkinkah dia di sini untuk membuat masalah? Kapten, organisasi misterius Daxia, pemimpin Shadow Gate, Holy Knights Linguo, European Royal Court, dan puluhan dewa perang negara lain sedang mendekati penjara Yodu kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Pergi dan bawa Tuan Ki kepadaku. Tidak perlu. Aku sudah di sini. Masalah sekecil ini, bagaimana bisa aku mengganggumu dan membuatmu khawatir? Apa kau bosan hidup? Atau aku yang bosan hidup? Bahkan Tuan ini, kau berani sentuh Tuanku. Aku tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tuan yang Anda sebutkan itu, siapa dia? Penjara Yodu kami. Apakah masih ada orang yang tidak bisa kami sentuh? Salam guru. Salam guru. Bawahan Anda telah gagal dalam pengawasan. Mohon maafkan bawahan ini guru. Tuanku, apakah Anda mungkin salah orang? Sampah ini adalah seseorang yang Grup Tenglon secara khusus memerintahkan untuk ditangani. Jika kau berani tidak menghormati guru lagi, mati. Dia adalah pendiri Grup Tenglon. Tentu saja identitas ini, dibandingkan dengan identitasnya yang lain, bukan apa-apa sama sekali. Dia pernah mengajar dan menghasilkan ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah guru abadi cabang suci, bahkan Tuan perdamaian bela diri Kinmu. Dan aku ketika kami melihatnya, harus dengan hormat memanggilnya guru. Kalau begitu, Martial Pacification Tuan Kinmu, dan tim hukum, dan para dewa perang itu, mereka semua datang untuk Anda Tuanku. Sekarang, di depan bosmu, apakah kau masih berniat menghukumku? Tuanku, hamba yang rendah ini buta, guru abadi cabang suci. Anda, mohon ampuni hamba yang rendah ini. Lepaskan kulit ini sendiri, dan ikut aku ke aula hukuman, untuk menerima hukumanmu. Ayo pergi. Guru. Guru, upacara magang YGQ akan segera dimulai. Aku benar-benar tidak mengerti. Wanita itu memperlakukanmu seperti itu. Mengapa kau masih bersikeras mengambilnya sebagai muridmu? Kurasa, sudah waktunya hubungan ini berakhir. YGQ, kuharap hadiah besar yang sudah kusiapkan untukmu akan kau sukai. YGQ, guru berhati lembut. Tapi aku sebagai kakak senior tidak akan berhati lembut. Buatlah pengaturan. Malam ini, aku ingin YGQ di upacara magangnya sendiri menjadi bahan tertawaan. Lu Cheng, dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Berhenti di situ. Lu Cheng, 3 tahun yang lalu, kau terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kakek GQ lah yang menjemputmu dan membawamu kembali. Dia bahkan menjodohkan GQ denganmu. Apakah begini caranya kau membalas budi keluarga Iku? Kakak menyelamatkanku, dan aku sangat berterima kasih. Namun aku percaya bahwa semua yang telah kulakukan untuk keluarga Ye selama bertahun-tahun sudah lebih dari cukup. Dalam hal ini, aku memiliki hati nurani yang bersih. Kamu orang yang bahkan tidak punya pekerjaan, seorang pecundang. Selama 3 tahun terakhir yang kamu lakukan hanyalah memancing, makan dan tidur di rumah, dan tidur dan makan. Pernahkah kamu memenuhi sedikit pun tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Aku tidak percaya bahwa di hatimu selama ini aku sudah menjadi orang yang seperti itu. Apakah ada yang salah dengan apa yang kakak Shikyu kita katakan? Kamu hanyalah sepotong lumpur busuk dari selokan yang tidak bisa diangkat. Dan kamu masih berani terus mengganggu kakakku. Jika bukan karena kamu terus-menerus menolak menceraikan kakakku, upacara magang guru
tidak akan dibatalkan malam ini. Kamu, Keluarga Ye sudah baik kepadaku. Aku bisa mentolerir apa yang mereka katakan tentangku. Kau ini apa? Beraninya kau mengutukku. kakak Zikyu. Dia memukulku. Kamu harus membelaku. Lu Chen sudah cukup, meskipun apa yang dikatakan Shen Bing mungkin sedikit kejam bagimu. Tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Kamu memang genangan, lumpur tak berguna. Aku sudah melalui usahaku sendiri, meyakinkan guru untuk menerimaku sebagai muridnya. Dan kamu stagnan selama bertahun-tahun ini, tidak menunjukkan ambisi apapun. Kamu tidak lagi pantas untukku. Aku lumpur tak berguna. Aku tidak layak untukmu. Ye Sikil. Kau sudah berubah selama bertahun-tahun ini. Aku tidak berubah. Mungkin, seharusnya aku tidak menyetujui menikahimu atas permintaan kakek sejak awal. Lalu pernahkah kau mempertimbangkan mengapa guru menerimamu sebagai murid? Tentu saja aku tahu. Karena bakat bela diriku yang bawaan. Karena tubuh tak bernodaku. Aku adalah seorang prodigi seni bela diri. Keluarga Ye telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Aku akui, menjadi murid guru dan memulai jalan ahli tertinggi adalah kesempatan yang harus aku raih. Menceraikanmu, aku tidak pernah merasa aku melakukan kesalahan apapun. Lu Chen, apakah kamu punya kesadaran diri sama sekali? Kamu seorang suami rumah tangga yang hanya tahu cara mencuci dan memasak. Hanya akan menjadi beban bagi kakakku. Jika aku jati kamu, aku akan proaktif menceraikan kakakku daripada menghalanginya. Apa yang kau tahu? Apa kau pikir kakakmu bisa membuat guru menerimanya sebagai murid berdasarkan bakatnya yang sialan itu? Ikan naga kunshan yang kakakmu makan setiap hari adalah salah satu dari sedikit harta bela diri di Daxiaku. Cukup. Pada titik ini, mengatakan semua ini tidak ada artinya. Aku lelah. Ayo pergi. Le Chen berhenti di situ. Apa kamu benar-benar berpikir kakak senior Shu King akan menyukaimu? Status dan posisi, bakat dan kemampuan. Keempat hal ini, yang mana yang kamu miliki? Apa kamu benar-benar berpikir pesonamu sendiri begitu hebat sehingga bisa membuat seorang yang tinggi dan perkasa, Dewi Perang, melihatmu secara berbeda? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit kesadaran diri? Dia hanya menjadikanmu mainan. Begitu dia bosan denganmu, dia akan membuangmu seperti sampah. Aku tidak percaya. Itulah selalu penilaianmu terhadapku. Dalam hatimu. Jika kamu masih punya rasa malu, maka carilah gadis biasa dan jalani hidupmu dengan damai. Dengan begitu, aku mungkin masih menghargaimu daripada seperti sekarang, menempel pada yang berkuasa dan menjadi simpanan orang lain. Lo Chen, kamu benar-benar orang tidak berguna yang hanya mengandalkan wanita dan akan menumpang seumur hidupmu. Kakak, jangan pedulikan dia. Mungkin dia bahkan diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Ye Jikyu, apa kau tahu apa kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu? Aku tahu, bukan menceraikan si tidak berguna itu. Lebih cepat, kau salah. Tuan Lu adalah pria paling luar biasa di dunia ini. Dan kau sendiri yang mengusirnya. Dewa Perang Ju, seni bela dirimu memang tangguh. Tapi penilaianmu terhadap pria benar-benar kurang. Lu Chen tinggal di keluarga Yiku selama 3 tahun menumpang hidup. Orang macam apa dia? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dewa Perang Ju, bahkan jika kamu mencari seorang simpanan pria, kamu tidak perlu putus asa begitu kan? Menurutku pria seperti Lu Chen, bahkan jika dia dibuang ke jalan, tidak ada wanita yang menginginkannya. 3 tahun hidup bersama sebagai suami istri, selain lumayan dalam memasak ikan, pria ini tidak lain hanyalah orang tidak berguna. Kakak senior, aku akan memberimu nasihat. Jauhi pria ini. Dia seperti permen lengket. Jika dia menempel padamu, aku takut kamu akan menyesalinya. Seperti aku. Kalau begitu aku juga punya saran untukmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkan maaf dari Tuan Lu, maka guru tidak akan menerimamu sebagai murid. Kakak senior, hanya karena Lu Chen adalah simpananmu, kamu memihak padanya dan secara sepihak membatalkan upacara penerimaan muridku. Dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut guru akan menyalahkanmu? Kalau begitu pergilah mengadu pada guru. Silakan, guru ada di lantai atas, di Pavilion Kingshin. Tepat waktu, dia punya hadiah besar untukmu. Kamu tidak berbohong padaku. Apa perlu aku membohongimu? Jangan takut, guru akan membelangmu. Nanti saat kamu bertemu guru, kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Bukan karena kamu tidak mau menceraikan Lu Chen yang tidak berguna itu, tapi dia yang tidak mau. Ingat ini, mengerti ibu? Tanpa perintah guru, penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Aku adalah Ye Shikyu dari keluarga Ye, dan aku adalah calon murid guru. Tolong beritahukan kedatanganku kepadanya.
tanpa perintah guru. Tidak ada yang diizinkan masuk. Guru, aku muridmu Yoshikyo. Mohon izinkan aku naik. Ye Shikyo. Mengapa dia ada di sini? Biarlah. Sudah 3 tahun. Sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Biarkan dia masuk. Ya, Terima kasih guru. Punggung itu. Kenapa sangat mirip Lu Chen? Tidak mungkin, aku pasti terlalu banyak berpikir. Sudah selarut ini. Mengapa kau datang menemuiku? Aku mohon guru menerimaku sebagai murid. Selama guru bersedia menerimaku sebagai muridmu, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti menjadi seperti pelayan wanita. Melayani teh dan air di sisimu. Bakatmu luar biasa. Ada banyak orang di luar yang ingin menerimamu sebagai murid mereka. Mengapa kau harus bersikeras menjadikanku gurumu? Karena mereka semua bilang bahwa guru adalah yang terkuat di Daxia. Aku Yoshikyo. Jika aku harus punya guru, aku hanya akan memilih yang terkuat. Guru, mohon terimalah aku. Ye Shikyo, tapi pernahkah kau tahu bahwa orang yang berdiri di hadapanmu, yang terkuat di Daxia, juga adalah orang yang kau anggap pengecut dan suami yang sama sekali tidak berguna? Menjadi yang terkuat. Apakah itu begitu penting di matamu? Jika aku harus menjalani hidup biasa, aku lebih baik mati. Jadi bahkan, jika aku harus mengorbankan segalanya, termasuk pernikahanku. Jadi kehidupan biasa yang selama ini aku kejar di matanya begitu tak tertahankan. Baiklah, aku setuju. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah murid pribadiku. Terima kasih guru. Tadi, kakak senior bilang guru akan memberiku hadiah besar. Apa itu? Apa kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Terima kasih guru. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka guru bahkan akan untukku menyelesaikan masalah ini dengan campur tangan guru. Meskipun Lu Chen tidak bersedia, dia tetap harus dengan jujur menandatangani perjanjian perceraian ini. Tanpa beban itu Lu Chen. Mulai sekarang, aku pasti bisa dengan sepenuh hati mempelajari seni bela diri dengan guru. Di matamu, apakah dia hanya beban? Mungkin bukan beban, tapi dia tidak bisa lagi mengimbangi langkahku. Mulai sekarang, saat aku mengikuti guru untuk belajar seni bela diri, aku ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat. Sementara, dia hanyalah orang biasa. Dia sama sekali tidak bisa membantuku. Di masa depan dia dan aku ditakdirkan untuk menjadi orang asing. Sehari menjadi suami istri menciptakan 100 hari kebaikan. Kalian sudah hidup bersama siang dan malam selama 3 tahun. Terhadap suamimu, apa kau tidak punya perasaan? Sama sekali. Mungkin aku memang begitu, tapi sebagian besar hanya kekecewaan yang tersisa. Perasaanku padanya, selama 3 tahun, hidup menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Sudah benar-benar terkikis habis. Namun itu tidak masalah. Jika guru Anda tidak senang, aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Aku tidak peduli dengan hubungan kalian. Sama sekali. Memang, guru seseorang seperti Anda, keberadaan seperti dewa, bagaimana mungkin Anda cemburu pada orang tak berarti? Lancang. Kau dan aku hanyalah guru dan murid. Kau harus tahu tempatmu. Ya guru. Guru, mengapa? Setiap kali Anda melihatku, Anda selalu memakai topeng. Bolehkah aku melihat seperti apa rupa Anda? Jika Anda tidak bicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Kau sudah melampaui batas. Jika ada lain kali, kau akan dieksekusi tanpa ampun. Ishikyu tahu kesalahannya. Mohon hukum aku guru. Ambil surat cerai kalian dan pergi. Ya guru. Bos, 2 hari lagi akan menjadi perjamuan ulang tahun Tuan Besar. Anda sebelumnya menginstruksikan untuk mengambil pesanan 100 miliar dari grup Tenglong sebagai hadiah untuk Tuan Besar. Sekarang, Anda akan menceraikan Nona Ye. Apakah pesanan 100 miliar ini masih berlaku? Mengapa itu tidak sah? Dulu saat pertempuran Sulu, aku terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tuan Tua Ye lah yang menyelamatkanku. Pesanan 100 miliar ini adalah terakhir kalinya aku membalas kebaikannya. Xiaobing, apa yang kamu katakan itu benar. Grup Tenglong benar-benar akan memberikan keluarga kita pesanan 100 miliar. Tentu saja itu benar. Lagi pula pesanan 100 miliar ini akan dipersembahkan di pesta ulang tahun Tuan Tua Ye. Pesta ulang tahun sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Tua Ye. Tapi penyakit lama kakak kambuh lagi.
Dan dia telah dirawat di ICU. Haruskah kita tetap mengadakan pesta ulang tahun? Ya, pegang itu. Kenapa kita tidak akan memegangnya? Mari kita dapatkan dulu grup Tenglong. Pesanan 100 miliar ke tangan kita. BBA, selama periode Ine Demi, pesanan 100 miliar. Aku sudah mondar-mandir. Lihat kakiku yang kurus, hampir patah karena semua lari itu. Yisi, lihat betapa hebatnya kamu. Untuk keluarga kita, kamu menemukan menantu sebaik itu. Mereka semua bilang, miskin dalam mengejar ilmu, kaya dalam seni bela diri. Adikmu baru saja memulai jalan seni bela diri. Dan ini adalah saat yang tepat ketika uang dibutuhkan. Ibu di sini, atas nama adikmu, untuk berterima kasih padamu. BBA, kamu tidak seharusnya. Silakan duduk. Sebagai calon menantu keluarga Y, aku melakukan ini. Hanyalah hal yang benar. Aku tidak seperti pecundang itu. Xiaobing, ibu masih ingin berterima kasih padamu dengan layak. Setelah grup Tenglong, pesanan 100 miliar diamankan. Aku akan mengatur pernikahan antara kamu dan Yisi. Segera. 3 tahun. Akhirnya aku mendapatkan Yesi. Sayang sekali. Dulu itu semua salah pecundang Lucer. Karena ikut campur. Kalau tidak Yisikiu, si cantik itu, pasti sudah menjadi milikku. Kenapa kamu melamun? Aku berpikir. Pecundang Lucen itu, bahkan setelah memiliki kakak Sikyu, si cantik seperti itu, masih belum puas. Dan masih tidak berusaha untuk berkembang. Menghabiskan sepanjang hari bermalas-malasan. Hanya menunggu mati. Kenapa harus menyebut si pembawa sial itu sih? Sial. Justru si pembawa sial yang kau bicarakan itu, yang membawa keluarga Yirmu, pesanan 100 miliar. Kakak Xiaobing adalah dari Departemen Bisnis Grup Tenglong. Pesanan 100 miliar ini sepenuhnya diamankan olehnya. Apa hubungannya denganmu? Kamu benar-benar tahu cara mengambil pujian untuk dirimu sendiri. Aku sudah hidup selama ini, dan aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Apa? Memanggilmu pembawa sial, menyinggungmu saat kamu menceraikan GQ. Calon menantuku langsung membawa keluarga kita. Pesanan 100 miliar. Jika kamu bukan pembawa sial, lalu kamu ini apa? Kamu pecundang. Kamu benar-benar ingin mengklaim setiap hal baik untuk dirimu sendiri, bukan? Begitu bersemangat untuk mengambil pujian ya? Tidak heran kakak Sikyu mengusirmu. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Dia adalah ibu mertuaku selama 3 tahun. Jadi, tidak apa-apa jika dia membicarakanku. Kau ini siapa sih? Berani-beraninya tidak menghormatiku. Kamu, kakak Sikyu, dia memukulku. Lo Chen, hak apa yang kau miliki untuk memukulnya? Xiaobing untuk keluarga Ye mengamankan pesanan 100 miliar yuan. Sekarang adalah pahlawan besar keluarga Ye. Dan kau, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Apakah kau pernah melakukan satu hal pun untuk keluarga Ye? Setiap hari kau entah memancing atau mencuci pakaian dan memasak. Bisakah kau lebih tidak berguna lagi? Seandainya saja kau telah membuat bahkan kontribusi kecil untuk keluarga Ye, akankah keluarga kita meremehkanmu? Akankah aku harus menceraikanmu? Aku belum berkontribusi pada keluarga Y. Apa kau pikir tubuh tak bernodamu datang begitu saja? Apa kau pikir pesanan keluarga Y ini, yang 100 miliar yuan itu datang begitu saja? Jangan bilang kamu akan mengatakan lagi bahwa kakakku makan beberapa ikan jelekmu untuk menjadi jenius tak tertandingikan. Berapa sih harga ikan jelek itu? Xiaobing berikan dia uangnya. Nah, berapa? Sebutkan hargamu. Dalam 3 tahun terakhir, adikmu sudah makan tidak kurang dari 1000 ikanku. 200 juta per ikan. Itu total 200 miliar. Apa kau akan membayar? 200 miliar. Kenapa kamu tidak merampok saja seseorang? Lo Chen, bisakah kau berhenti main-main? Jika kau ingin uang, kau bisa mengatakannya saja. Jika jumlahnya masuk akal, aku bisa memberikannya padamu. Anggap saja itu kompensasi selama bertahun-tahun ini. Kau habiskan untuk keluarga Ye, mencuci pakaian dan memasak. Ye Sikil, kau tidak akan pernah percaya padaku. Kau hanya percaya apa yang ingin kau percaya. Bidi, aku pikir anak ini, setelah dicampakkan oleh kakak Sikyu, sudah gila karena marah. Biar ku beritahu, jika kamu ingin uang, tidak akan bisa. Kenapa buang-buang kata? Dengan si tidak berguna ini, apa kamu akan pergi sendiri? Atau kami harus mengusirmu? Lu Cheng, aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Perjanjian cerai sudah ditandatangani dengan kakakku. Kenapa kamu masih mengganggu kakakku? Karena kamu sudah menempel pada Dewa Perang Ju dan menjadi selir prianya. Jangan ganggu kakakku lagi. Kakek sedang tidak enak badan. Aku di sini untuk menemui kakek. Orang tua itu bukan seseorang yang bisa kamu temui kapan saja kamu mau. Siapa tahu kamu punya kuman di tubuhmu. Tidak mungkin kamu bisa bertemu orang tua itu. Mimpi saja. Kita pernah menjadi suami istri. Aku tidak ingin membuat segalanya terlalu buruk. Pergilah sendiri. Jangan paksa keluarga Yeku untuk bertindak melawanmu. Pada hari ulang tahun kakek itu, aku akan datang memberi selamat dengan pesanan 100 miliar yuan. Aku harap hari itu, kau juga akan punya cukup kepercayaan diri untuk menolakku masuk. Kakak menurutku Lu Chen ini punya niat buruk. Dia pasti ingin membuat masalah di pesta ulang tahun kakek. Dia seharusnya tidak kan. Bagaimanapun kakek menyelamatkannya 3 tahun lalu. Kakak Sikyu, aku paling tahu orang seperti ini.
Hanya saja setelah kau menendangnya, dia menyimpan dendam di hatinya. Mungkin dia juga yang terakhir kali menghasut Dewa Perang Ju untuk membuat masalah di upacara penerimaan muridmu. Kakak serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengatur seseorang untuk memberinya pelajaran. Dia akan bersikap baik setelah itu. Baiklah Xiaobing, aku serahkan masalah ini padamu. Xiaobing, Lu Chen hanyalah orang biasa. Jangan keterlaluan. Jangan khawatir kakak Sikyu. Adapun aku hanya akan menahannya paling lama beberapa hari. Setelah pesta ulang tahun selesai, aku akan melepaskannya. Baik, aku percaya kau bisa menangani semuanya. Tangani dengan baik. Pria Lu Chen itu telah berulang kali tidak menghormatiku. Kali ini aku akan memastikan dia membayar mahal. Lu Chen, keluar kau. Kau dengar aku. Aku sudah mengikutimu sepanjang jalan. Jangan pura-pura mati di sana, keluar. Sepertinya Shenbing beberapa hari terakhir ini masih belum cukup membersihkan toilet. Apakah kita perlu memanggil orang dari grup Tenglon untuk menangani ini? Karakter seperti ini. Jika Anda bertindak akan merendahkan diri Anda. Tidak perlu. Orang ini aku sudah mentolerirnya selama 3 tahun di keluarga Ye. Hari ini adalah hari yang baik untuk melampiaskan amarahku padanya. Jika kau tidak keluar, aku akan memecahkan jendelanya. Aku tahu mobil ini mungkin bukan milikmu, Kang. Jika aku memecahkan jendelanya, kau harus membayarnya. Mampukah kau membayar? Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak turun, aku benar-benar akan memecahkannya. 3, 2, 1. Saudara-saudara, serang. Bocah kecil ini cukup pandai berkelahi. Dua orang ini aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka dari Fusan. Mereka adalah orang-orang besar. Hari ini aku akan memastikan kau mendapat pukulan yang bagus. Serang. Kau jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Aku dari grup Tenglon. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar mahal. Grup Tenglong. Kau menggunakan nama grup Tenglong untuk berkolusi dengan penjajah asing. Bagus sekali. Biar ku beritahu pelan-pelan. Aku juga dari grup Tenglong. Apa yang kau bicarakan? Bukankah ini milik grup Tenglong kita? Departemen Keamanan. Mungkinkah Yisi memanggil mereka? Kau bocah, aku beritahu kau orang-orangku ada di sini. Bagaimana kau tahu? Mereka adalah orang-orangmu. Jika mereka bukan orang-orangku, apakah mereka orang-orangmu? Kalau begitu, semua orang dari grup Tenglon, dengarkan perintahku. Lumpuhkan orang ini. Lalu ambil tulangnya dan lemparkan ke anjing-anjing. Apa kau begitu yakin bahwa akulah yang akan lumpuh nanti, dan bukan kau? Kematian sudah di depan matamu, dan kau masih bicara besar. Aku tahu kau petarung yang bagus. Apakah kau mungkin akan menantang seluruh grup Tenglong kami? Tidak punya otak. Anggota grup Tenglong, dengarkan. Ingat wajah orang di depanmu ini. Untukku. Nanti begitu aku memberi perintah, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Tidak berguna. Ini adalah konsekuensi dari kau yang berulang kali menyinggungku. Sekarang aku bertanya padamu, apa kesalahanmu? Katakan padaku. Kesalahannya adalah, kau seharusnya tidak menyinggungku. Aku adalah anggota grup Tenglon. Aku beritahu kau, orang-orang di sini hari ini hanyalah puncak gunung es dari kelompok kami. Aku punya ribuan orang lagi. Satu ludah dari setiap orang sudah cukup untuk menenggelamkanmu? Aku hanya bertanya, apakah kau takut? Begitu banyak orang. Aku memang sedikit takut. Takut sekarang kan? Terlambat. Orang-orangku semua ahli tingkat atas. Tidak sepertimu, dengan kemampuanmu yang menyedihkan, yang hanya tahu cara berpura-pura. Orang-orangku membunuhmu semudah menghancurkan semut. Sama mudahnya. Kalau begitu jangan hanya bicara, lakukan sesuatu. Cepat suruh mereka bertindak. Mari kita semua mencobanya. Kau sendiri yang mengatakan ini. Kau mencari mati seseorang. Patahkan tulang orang ini untukku.
Ada apa ini? Tidak dengar aku. Lakukan. Apa kalian semua tuli? Lakukan. Perlukah aku mengatakannya lagi? Lakukan. Salam, bos. Shenbing. Aku lihat kau gatal ingin dipukuli. Bukan begitu. Menggunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Kau punya banyak nyali. Bos Ningshuo, mengapa kau di sini? Kau bocah. Kau tahu bosku ada di sini, dan kau masih menjebakku. Ini terlalu licik. Ini hanya ulahmu sendiri. Kau, Shenbing, mulai hari ini, kau dipecat dari grup Tenglon. Selanjutnya grup akan menyelidiki masalah keuanganmu. Bos Ningshuo, Anda tidak bisa memecat saya. Saya direkrut secara pribadi oleh bos besar. Jika Anda memecat saya, apakah bos besar akan tahu? Bodoh. Kau sudah menggosok toilet selama seminggu, dan kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Tidakkah kau tahu siapa yang kau provokasi? Siapa yang saya provokasi? Memecatmu. Justru adalah niat bos besar. Baiklah, mari kita mulai. The film was translated and narrated by M. Media. Lu Chen, Anda menjebak saya. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Ketua Su, saya harap Anda baik-baik saja. Kecuali, keluarga Ye ini benar-benar berada di puncaknya. Sudahkah Anda dengar? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar Ye. Grup Tenglon akan mempersembahkan pesanan senilai ratusan miliar sebagai hadiah ucapan selamat. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Saya tidak menyangka bahwa untuk perjamuan ulang tahun Tuan Besar Ye, Grup Tenglong bahkan akan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Maman, Salam para ketua. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. seperti yang diharapkan semua orang di keluarga Ye benar-benar naga dan Phoenix di antara manusia. Saya bisa menjaminnya. Dalam 10 tahun, keluarga Ye pasti akan naik ke puncak tahta keluarga terkemuka Haishu. Ketua Su, Anda terlalu baik. Semua ini hari ini, berkat menantuku yang baik Shenbing. Dialah yang membawa ke keluarga Yiku pesanan senilai ratusan miliar ini. Kepala penjara Yudu. Kidang Xian tiba. Inilah yang dikenal sebagai naga perkasa tiada tara, yang mulia Daxia, Kidang Xian. Tuan perdamaian bela diri Daxia Kinmu tiba. Yang mulia Daxia lainnya, Tuan perdamaian bela diri Kinmu juga telah tiba. Apa sebenarnya latar belakang keluarga Ye ini? Kamu masih belum tahu kan? Kakakku sebenarnya adalah murid langsung dari Guru Abadi Cabang Suci Daxia. Dua yang mulia Daxia ini pasti ada di sini karena menghormati kakakku. Salam dua yang mulia Daxia. Salam Nona Ye. Mohon tunggu sebentar kalian berdua. Setelah guru duduk, perjamuan akan dimulai. Silakan ambil tempat kehormatan kalian berdua. Bajingan itu, kenapa dia di sini? Menurutku, dia pasti menyelinap masuk dengan mengikuti kedua tuan. Lu Chen, kamu menantu numpang yang tidak berguna. Apa ini tempat yang boleh kamu datangi? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Tua. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Hari ini adalah jamuan ulang tahun keluarga Ye. Dan semua yang hadir adalah seorang jutawan, sosok penting. Bahkan yang mulia Daxia. Dua di antaranya telah datang. Kamu si miskin, datang ke sini. Apa kamu mencoba mempermalukan keluarga Yiku? Lu Chen, aku memperingatkanmu. Hari ini adalah hari keluarga Yi untuk mengambil alih grup Tenglong. Pesanan puluhan miliar. Jika kamu berani membuat masalah, aku akan membuatmu menyesal. Saya dengar orang ini menantu tak berguna di rumah keluarga Ye. Bukankah dia sudah diusir oleh keluarga Ye? Mengapa dia ada di sini? Tak perlu dikatakan, keluarga Ye mendapatkan pesanan puluhan miliar dari grup Tenglon. Siapa yang tidak iri? Anak ini pasti sangat menyesal. Kebaikan Tuan Tua kepadaku seluas gunung. Hari ini aku di sini untuk membalas kebaikan itu. Jangan salahkan aku jika aku berselisih dengan kalian semua. Hanya orang tidak berguna. Bahkan jika kita berselisih, kamu tetap orang tidak berguna. Apa menurutmu kami akan takut padamu? Demi orang tua itu, aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada lain kali, hati-hati aku akan kejam. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Bahkan jika seseorang sekuat dulu lalu kenapa? Ada orang di sini. Singkirkan orang ini dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir Tuan Lu.
Dewa Perang Ju, meskipun kamu adalah kakak seperguruan kakakku, urusan keluarga kami, bukan urusanmu kan? Nona Ye, sebelum kamu bicara, belajar dulu bagaimana berbicara kepada orang yang berkuasa, terutama orang yang berkuasa sepertiku. Kakak murid senior, tolong hormati keluargaku, tolong suruh keluargamu belajar dulu bagaimana menghormati. Tuan Lu Chen, apakah kau hanya akan terus bersembunyi di balik wanita ini? Tidak bisakah kau memiliki sedikit inisiatif sendiri? Apakah kau harus menjadi orang tak berguna yang hanya hidup dari wanita? Jadi di hatimu, aku selalu seperti ini. Ya, 3 tahun pernikahan. Apakah kau tahu apa yang orang-orang di luar katakan tentangku? Mereka bilang aku menikahi orang tak berguna. Aku tidak berguna. Dibandingkan dengan kakakku, tentu saja kamu tidak berguna. Kakakku adalah murid langsung dari guru yang sangat dihormati. Dan kau hanyalah seorang pengecut yang hanya bersembunyi di balik wanita yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Pengecut. YCQ, apa kau benar-benar mengenalku? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kau dan seluruh keluarga Yinmu, segala yang kau miliki hari ini, diberikan olehku? Apa kau akan percaya? Baiklah, aku tahu kau tidak akan percaya. Kau hanya akan percaya apa yang ingin kau percaya. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu padaku. Jadi kau ingin melihat nyaliku begitu? Mohon guru menerimaku sebagai murid. Selama Anda bersedia menerimaku sebagai murid, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti melayani seperti pelayan. Membawakan teh dan air untuk Anda. Guru Anda tidak bisa. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata di sini. Kekacauan dari pertempuran Juolu baru saja mereda. Banyak musuh dari luar sedang mencari keberadaanmu. Apakah kau tidak akan membuktikan sesuatu padaku? Buktikan padaku kalau begitu. Tanpa aku, kau bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya akan menggunakan wajah cantik Imo untuk terus hidup dari wanita. Dewa Perang Ju, aku akui seni bela dirimu kuat, tapi penilaianmu terhadap pria benar-benar tidak terlalu bagus. Lu Chen, sampah yang bahkan kakakku remehkan. Aku tidak pernah menyangka kau dewa perang wanita akan benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Apa kau cari mati? Ini adalah acara yang menggembirakan bagaimanapun juga. Mengapa repot-repot untuk orang tidak berguna ini dan merusak suasana? Saya rasa Dewa Perang Shu juga tertipu oleh orang tidak berguna ini. Sudah larut. Mari kita duduk. Semuanya silakan duduk. Saya lupa hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Semua kursi di perjamuan hari ini diatur sesuai dengan nilai hadiah ucapan selamat. Adapun Anda adalah pengiring Dewa Perang Shu. Dia bisa duduk, tapi Anda tidak bisa. Xiaobing, kami tidak begitu. Tidak masuk akal. Kami bisa demi Dewa Perang Ju mengizinkanmu berdiri di barisan belakang dan mengamati upacara. Bagaimana? Tamu adalah tamu, begitu mereka tiba bagaimanapun juga. Bagaimana kita bisa membiarkan tamu kita berdiri? Bagaimana kalau begini? Adapun Anda berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing 2 kali. Jika beberapa dari kami merasa senang, saya bisa meminta pelayan saya memberi Anda bangku kecil untuk diduduki. Sepertinya pelajaran yang aku berikan padamu sebelumnya masih belum cukup. BBA, dia memukul saya lagi. Apa? Xiaobing bilang kau bahkan menyalahkanmu. Selama bertahun-tahun kau tinggal di rumahku. Bukankah kau juga makan sisa makanan? Tidak ada bedanya dengan anjing kan? Aku hanya memanggilmu ibu. Demi Sikil, jika kau berani lagi berbicara tidak sopan kepadaku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan kepadamu. Kau masih ingin menyentuh ibuku? Apa kau belum mengerti mengapa semua orang menertawakanmu? Ini tidak pernah tempat yang seharusnya kau tempati. Bahkan jika kau mengikuti Dewa Perang Xiu dan memaksakan diri masuk, kau dan kami tidak berasal dari dunia yang sama. Memaksakan diri masuk ke lingkaran ini hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Tidakkah kau berpikir semua orang melihatmu seperti badut? Badut, di hatimu, aku hanya badut begitu. Cukup, ini 10 juta. Ambillah dan mulailah usaha kecil. Menikahi gadis biasa, dan anggap saja ini kompensasiku padamu. Jumlah yang sedikit ini tidak cukup untuk membuatku terkesan. Tidak bisakah kau menghadapi kenyataan tanpa kekuatanmu sendiri dan mengandalkan wanita? Kau akan ditinggalkan cepat atau lambat. Lagi pula Dewa Perang wanita yang tegas, kakak senior Su, bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Begitu suatu hari dia melihat melalui omongan manismu, kau tahu apa nasibmu nanti? Nasibku, bukan urusanmu. Aku akan memberikan orang tua itu hadiah ulang tahunnya lalu pergi. Hadiah kecilmu itu, kami tidak suka. Uang ini, dia bisa ambil atau tidak. Perjamuan ulang tahun telah dimulai.
Silakan duduk. Siapapun yang memberikan hadiah dengan nilai lebih tinggi, tempat duduknya akan paling dekat ke depan. Bukankah begitu? Benar sekali. Dasar miskin. Cepat cari sudut untuk berlutut. Dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Cepat turun ke sini. Apa kau mencoba membuat masalah lagi? Aku telah memberikan hadiah 10 miliar. Bolehkah aku bertanya, tempat dudukku seharusnya di meja mana? Hanya pamer untuk bersenang-senang. Itu sudah cukup. Membuat pertunjukan sebesar itu. Siapa yang akan percaya padamu? Siapa yang bodoh? Aku percaya padamu. Kau sampah, turun ke sini sekarang. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Jika kau bisa dengan santai menghabiskan 10 miliar, maka kekayaan bersihmu setidaknya harus 1 triliun. Jika kau benar-benar seperti itu, apa kau masih perlu mencuci dan memasak untuk keluargaiku? Pemuda ini benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Nona Ye ingin menceraikannya. Orang-orang dari grup Tenglon. Mengapa mereka belum tiba? Bukankah mereka harus beri pesanan 10 miliar sebagai hadiah ulang tahun? Mungkinkah grup Tenglom yang terhormat akan menarik kembali perkataannya? Kau harus bertanya pada Tuan Muda Se tentang itu. Bukankah kau mengatakan bahwa grup Tenglong pesanan 10 miliar difasilitasi olehmu secara pribadi? Benar, Xiaobing. Bukankah kau di grup Tenglong, Departemen Bisnis? Cepat telepon untuk bertanya. Baiklah. Bibi Ye, aku khawatir kau belum tahu. Orang ini sudah dipecat oleh grup Tenglong. Jangan bicara omong kosong. Anda menuduh saya secara salah. Saya beritahu Anda. Xiaobing, apakah itu benar? Tidak, bukan begitu. Grup Tenglon. Bisnis mereka cukup sibuk. Mungkin karena beberapa masalah sepele. Mereka tertunda, siapa tahu. Kalau begitu cepat telepon. Sialan. Pesanan grup Tenglon. Mengapa belum tiba? Mungkinkah informasi internal dari grup itu palsu? Kurasa, bahkan jika kau menelepon selama 10.000 tahun, kau tetap tidak akan bisa terhubung. Bukankah kau hanya ingin melihat hadiah yang aku berikan? Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Keluar. Kau akan tahu sebentar lagi. Pesanan 10 miliar keluarga Ye. Siapa sebenarnya yang mengirimkannya? Pesanan 10 miliar grup Tenglom telah tiba. Pesanan 10 miliar dolar grup Tenglom telah tiba. Bos Nim, Ibu izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Min Shuo, orang kedua di grup Tenglon. Bos Nim. Bos Ning, selamat datang, selamat datang. Silakan cepat The film ambil was tempat utama. translated Keluarga Yi and kami. narrated Kami by sudah M memesankan Media. tempat duduk untukmu di barisan depan. Tidak perlu. Saya tidak akrab dengan keluarga Y Anda. Saya hanya mengikuti perintah bos untuk mengantarkan pesanan 10 miliar kepada Tuan Besar Y sebagai hadiah ucapan selamat, itu saja. Kontrak 10 miliar ini sebenarnya dari grup Tenglong, bos besar yang paling misterius. Kakek sebenarnya mengenal orang penting seperti itu. Mengapa aku tidak tahu? Tuan, aku baru saja menerima kabar. Tuan Tua Ye sudah koma selama beberapa hari. Sekarang, dia terbaring di ICU rumah sakit. Keluarga Yi mengadakan perayaan ulang tahun ini hanya untuk mendapatkan pesanan 10 miliar grup Tenglong. Orang-orang dari keluarga Yi ini benar-benar bermain api. Saya menerima kabar bahwa Anda secara publik mengklaim grup Tenglon pesanan 10 miliar untuk keluarga Y difasilitasi oleh Anda. Kamu ini siapa? Hak apa yang kamu punya untuk memengaruhi keputusan bos aku? Kamu apa kamu? Kamu sudah dipecat oleh grup Tenglon. Jika di masa depan aku dengar lagi kamu menggunakan nama grup Tenglon untuk menipu dan memperdaya, aku akan patahkan kakimu. Shenbing, kau sudah dipecat oleh grup Tenglong. Kapan ini terjadi? Itu dia. Bocah ini menjebak saya. Dia menipu saya. Sungguh tidak masuk akal. Perjamuan ulang tahun tanpa orang yang berulang tahun masih bisa disebut perjamuan ulang tahun. Untuk pesanan 10 miliar, kau benar-benar tidak punya malu. Ye Sikil, kakek sangat baik kepadamu. Sekarang kakek dalam kondisi kritis. Bagaimana bisa kau mengobrol dan tertawa dengan orang lain? Kurasa pesanan 10 miliar ini seharusnya dibatalkan saja. Kau ini apa? Pesanan 10 miliar grup Tenglong. Kau pikir kau bisa begitu saja membatalkannya? Bos Ning, bagaimana menurutmu? Kapan kita akan menandatangani kontrak? Maafkan aku. Pesanan ini untuk Tuan Tua Ye sebagai hadiah ucapan selamat. Karena Tuan Tua tidak ada di sini, grup Tenglong tentu saja harus mengambil kembali pesanan ini. Kalau tidak akan sulit bagiku
untuk menjelaskan semuanya kepada bos besar. Ayo pergi. Bos Ning. Aku tidak pernah menyangka keluarga Ye akan seperti ini. Semuanya bubar. Tanpa pesanan 10 miliar itu, keluarga Yi bukan apa-apa. Aku awalnya mengira keluarga Ye sudah menempel pada grup Tenglon. Pendukung yang kuat itu. Siapa sangka, mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka pergi. Jangan pergi. Ye GQ, dengan perilaku seperti itu, bagaimana kau bisa layak bagi Tuan untuk menerimamu sebagai murid? Dasar orang jahat, ini semua karena kau. Pesanan 10 miliar keluarga Yi kami, semuanya sudah dibatalkan. Tuan Tua Ying di rumah sakit mana? Bawa aku menemuinya. Lu Cheng, kau berhenti di situ. Dasar tidak tahu berterima kasih. Selama 3 tahun, kau sudah menumpang di keluarga Yiku. Bukan hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tapi juga merusak masa depan keluarga Yiku. Jika aku hanya memelihara anjing, setidaknya ia akan tahu cara mengibas-ngibaskan ekornya padaku. Kau bahkan tidak lebih baik dari anjing. Tepat sekali, Bibi Ye. Dia bahkan tidak lebih baik dari anjing. Dia bahkan menjebak dan memfitnah saya, menyebabkan saya dipecat dari grup. Anda bahkan tidak lebih baik dari anjing. Xiaobing, Dia sudah menjadi ibu mertuaku selama 3 tahun. Jadi aku bisa mentolerir omelannya kepadaku. Kau pikir kau siapa? Berani menunjuk-nunjukku. Lo Chen, tidakkah kau merasa sedikit pun rasa bersalah di hatimu? Sama sekali. Rasa bersalah. Mengapa aku harus merasa bersalah? Ya, untuk mendapatkan pesanan grup Tenglong, menyembunyikan penyakit kakek, adalah kesalahan kami. Tapi kau seharusnya tidak merusak semua ini. Apa kau tahu berapa lama keluarga kami menghabiskan waktu mempersiapkan untuk pesta ulang tahun ini? Hanya untuk mengamankan pesanan 10 miliar. Dan berapa banyak yang kami korbankan. Sekarang, semua ini hancur karenamu. Jadi kau mengatakan, kau menggunakan ulang tahun Tuan Tua untuk menipu dan mendapatkan pesanan grup Tenglong. Dan pada akhirnya ini masih salahku. Apa yang harus kau perdebatkan? Bukankah itu hanya karena kakakku memaksamu bercerai? Dan kau tidak mau jadi kau sengaja mencari balas dendam? Kau tidak tahan melihat keluarga Yiku baik-baik saja. Orang sepertimu dengan pikiran picik seperti itu, aku sudah terlalu sering melihatnya. Tuan Lu adalah orang yang paling luar biasa di dunia ini. Kau tidak punya hak untuk berbicara tentang dia seperti itu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanyalah penjahat pengkhianat, yang paling rendah dari yang rendah. Sampah dari segala sampah. Cukup. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Biarkan saja. Ye Sikil, kita akan bertemu di kantor urusan sipil besok. Baiklah, aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Lo Chen, kau hanyalah sepotong lumpur tak berguna yang tidak akan pernah bisa ditempelkan ke dinding. Nona Ye, Tuan Lu hari ini memberimu satu kesempatan terakhir, tapi kau tidak tahu cara menghargainya. Besok, kau akan tahu apa yang benar-benar kau hilangkan. Aku harap di masa depan, kau tidak akan menyesalinya. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya menyesal mendengarkan kakak saat itu, dan memilih untuk menikah dengannya. Kantor catatan sipil hampir tutup. Kenapa si tidak berguna ini belum juga datang? Dia tidak mundurkan. Apa yang perlu ditakutkan? Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Apakah Anda takut dia akan kabur? Lihat, kami bahkan membawa meriam perayaan hari ini. Kurasa, dia hanya ingin uang. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian kemarin. Dia pasti terlalu malu untuk mengambil uangnya. Orang seperti ini yang bersikeras menjaga harga diri dan menderita karenanya. Itulah yang akan dia lakukan. Lihat dia di sini. Kalian semua kembali dulu. Ya. Ini benar-benar seseorang yang menempel pada Dewa Perang Shu. Mobil seharga beberapa juta. Dia langsung mengendarainya ke sini. Jika kalian punya waktu untuk mengkhawatirkanku, lebih baik kalian pikirkan bagaimana kalian akan menghadapi audit ruangan grup Tenglong. Saya akan membiarkan Anda melompat-lompat beberapa hari lagi. Cepat atau lambat, saya akan membuat Anda jatuh ke tangan saya. Setelah hidup dari uang keluarga Yiku, kau sekarang hidup dari uang Dewa Perang Ju. Bagaimana bisa kau tidak merasa malu? Jika aku jati kau, aku akan mencari sepotong tahu saja dan membenturkan kepalaku. Kau tidak bisa mengatakan itu. Mungkin dia menikmatinya. Menjadi kesayangan pria dari Dewa Perang Wanita, menghemat 20 tahun perjuangan. Mengingat kembali sekarang, aku merasa jijik. Aku melihatmu dan Dewa Perang Xiu sudah saling mengenal cukup lama. Kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Aku ingin tahu siapa itu. Yang begitu mereka menjadi murid langsung guru yang sangat dihormati. Tidak sabar untuk menendang suami yang kau tinggali siang dan malam selama 3 tahun. Apakah aku yang tidak tahu malu? Atau kau yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih? Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Ayo pergi. Biarlah, sudah waktunya untuk mengakhiri
hubungan absurd ini selama 3 tahun. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat ikuti. Selamat. Kau bebas. Dan selamat juga untukmu. Sekarang kau akhirnya bisa, secara terbuka dan terhormat bersama Dewa Perang Xiu, dan bermesraan. Tapi sayangnya, guru yang tak terkalahkan itu, dia sama sekali tidak tertarik padamu. Aku juga tidak merasakan hal itu padanya. Itu yang terbaik. Pergi. Pergi layani dia dengan baik, Dewa Perang wanitamu. Kenapa dia begitu cepat setuju untuk menandatangani surat cerai hari ini? GQ. Baru saja saat kau di dalam, apa kau diam-diam memberinya uang? Kakak, kau sekarang benar-benar bebas. Kalau begitu bukankah kau bisa mencoba mengembangkan hubungan dengan guru? Aku masih tidak tahu, apakah guru merasakan hal itu padaku? Bagaimana mungkin tidak? Apa kau lupa? Itu Tuan yang memaksanya menandatangani surat cerai, dan bahkan membuatnya pergi tanpa apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik padamu? Ada apa? Guru, aku ingin bertemu denganmu. Yesikil, kau baru saja bercerai, dan kau sudah begitu tidak sabar. Apa yang kau inginkan dariku? Aku datang untuk memberitahu guru bahwa aku telah sepenuhnya menceraikan Lu Chen. Mulai sekarang, aku selalu bisa berada di sisi guru untuk berlatih seni bela diri. Tidak ada yang lain. Juga, aku ingin berterima kasih kepada guru karena membantuku memaksa Lu Chen menandatangani cerai dan membantuku melarikan diri dari lautan pahit ini. Perjanjian cerai, dia menandatanganinya sendiri. Aku tidak memaksanya. Itu tidak mungkin, mengingat bagaimana Lu Chen. Apa? Kau meragukanku? Berbohong. Shikyu tidak akan berani. Lepaskan pakaianmu. Guru, bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Apa yang kau lakukan? Bukankah guru menyuruhku melepas pakaianku? Bukankah berlatih seni bela diri membutuhkan ganti pakaian? Ganti pakaianmu. Aku akan menunggumu di bawah. Mungkinkah guru memiliki masalah dalam hal itu? Dia tidak tertarik pada wanita. Guru, ini adalah tempat aku pernah menginstruksikan Ki Dengxiang dan Kinmu. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Baiklah, mari kita mulai. Latihan seni bela diri menekankan keterampilan dasar. Mereka harus dilatih sejak usia muda. Jika kau bukan tubuh murni, aku tidak akan pernah menerimamu sebagai murid. apa itu tubuh murni? Tubuh murni adalah keajaiban seni bela diri yang terlihat sekali dalam 1000 tahun. Ada jenis bawaan dan jenis yang didapat. Aku adalah tubuh murni bawaan. Dan kau adalah tubuh murni yang didapat. Aku adalah tubuh murni yang diperoleh, tapi aku belum pernah terpapar seni bela diri. Bagaimana seseorang bisa menjadi tubuh murni yang diperoleh? Ada sejenis ikan, bernama ikan naga kunsan. Itu adalah harta karun tertinggi seni bela diri. Jika seseorang bisa memakan 1000 di antaranya, mereka bisa menjadi tubuh murni yang didapat. Sesederhana itu. Mudah, jenis ikan ini sangat langka dan sulit didapat. Lagi pula ikan ini memiliki harga awal 200 juta di pasar gelap. Dan lagi pula, ada harga tapi tidak ada pasar. Bukankah itu berarti akan menelan biaya 20 miliar? Di dunia ini, hanya orang bodoh yang akan menghabiskan 20 miliar untuk membeli ikan. Orang bodoh yang kau bicarakan itu adalah aku. Dalam 3 tahun terakhir, ikan naga kunsan yang sudah kau makan jauh lebih dari 20 miliar. Tapi ngomong-ngomong, Lu Chen sering membuatkan ikan untukku makan. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin Lu Chen. Ikan yang dia tangkap, bagaimana mungkin itu ikan naga kunshan? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Seseorang yang egois seperti dia, bagaimana mungkin dia memberikan hal yang begitu berharga padaku? Kau berani teralihkan saat berlatih denganku. Ishikyu tahu kesalahanku. Tangkap pedangnya. Mari kita lihat dasar-dasarmu. Terlalu tinggi. Itu menyakitkan. Jika kau merasa sulit, kau tidak harus berlatih denganku. Guru, Shikyu tidak lelah. Aku bisa melakukannya. Kau tidak perlu mengangkat pinggulmu setinggi itu.
Kau adalah murid paling berbakat yang pernah kulihat. Tapi juga yang paling bodoh. Selanjutnya aku akan mengajarimu sebuah gerakan. Perhatikan baik-baik. Salah. Kau coba. Guru, semakin dekat aku denganmu, semakin akrab rasanya dirimu. Guru, maskermu. Guru, mengapa guru memakai masker sepanjang hari? Mungkinkah guru memiliki rahasia yang tak terkatakan? Bolehkah aku melihat seperti apa rupa guru? Akan ada waktunya untuk itu. Namun, bukan sekarang. Cukup latihan untuk hari ini. Kau boleh kembali sekarang. Ya. Halo, GQ, di mana kau cepat kembali? Kakakmu sekarat. Guru, aku ada urusan mendesak di rumah. Aku harus pergi sekarang. Kakek, Tuan tua Y, kepala keluarga Y. apa yang kau katakan? Bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kakak, kakek apa kata sandinya? Apakah Anda masih memiliki yang terlupakan? Properti keluarga di Haizhou. Kakak, apa bicara lebih keras? Bicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengar Anda. Kakek, kakek bagaimana kabarmu? Kakek, jangan menakutiku. Dokter, di mana dokternya? Ini, saya sudah mengundang tabib ilahi Hua. Jangan khawatir, dia akan segera tiba. Gimana Xiaolu? Apa yang kakek katakan? Kakek bertanya, di mana Lu Qin? Tuan Muda Xiao, Anda sudah tiba. Di mana pasiennya? Kakak ZQ, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Komandan Garnison Haizhou, Xiao Ji, putra bungsu, Tuan Xiao Ka. Dan ini adalah Ye Shiqiu, murid pribadi guru. Nona Ye, aku sudah lama mengagumimu. Kakak ZQ, Tuan Muda Xiao tahu bahwa keluarga kami membutuhkan dokter. Jadi tanpa berkata apa-apa, dia membawa pribadi tabib ilahi Hua ke sini. Lihat, Anda memang yang sering muncul di TV. Tangan suci medis, tetua Hua Qingyang. aku tidak menyangka kamu seorang gadis muda, memiliki sedikit kebijaksanaan. Apa hebatnya itu? Kakakku juga murid pribadi guru. Yesi, beraninya kamu bersikap tidak sopan. Minta maaf kepada dokter ilahi Hua. Kakak masih menunggu dokter ilahi Hua untuk merawatnya. Aku orang tua ini sudah lama tidak keluar untuk mengobati orang luar. Kedatanganku ke sini adalah karena rasa hormat kepada Tuan Muda kedua. Namun, aku akan menyatakan kebenaran yang tidak menyenangkan di awal, terlepas dari apakah aku bisa menyembuhkan. Ketua Y, keluarga Y-mu harus membayarku biaya konsultasi 100 juta. 100 juta. Kenapa kau tidak merampok kami saja? GQ ini terlalu mahal. Lagi pula, orang tua ini tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Keluarga kita demi menyiapkan hadiah upacara magangmu. Keluarga kita sudah mengosongkan kasnya. Apakah kamu ingin pengobatan atau tidak itu terserah kamu. Apakah orang tua ini masih perlu memohon padamu untuk berobat? Dokter ilahi Hua, tunggu. The film was translated and narrated Dokter ilahi by Hua, M. Media. kita akan melanjutkan pengobatan. Kakak, orang ini jelas-jelas menaikkan harga. GQ, kamu adalah murid pribadi guru. Bagaimana kalau kamu pergi meminta bantuan guru? Bibi, saya tidak berani. Masalah sekecil itu, bagaimana bisa mengganggu guru yang terhormat? Lagi pula, saudari Shiqiu mungkin akan menjadi istri guru. Bagaimana jika Anda membuat guru kesal? Ini, Ibu, kurasa Xiaobing, masuk akal. Baiklah, berhenti bicara. Dokter ilahi Hua, biaya konsultasi 100 juta ini
Memang sedikit mahal. Keluarga ya kami. Benar-benar tidak mampu. Uang sebanyak itu. Tetua Hua, bagaimana kalau begini? Beri aku sedikit muka, dan beri kami diskon, 50 juta. Baiklah, aku akan memberikannya. Demi Tuan Muda Shao, 50 juta. Penyakit Tuan Tua Ye akan aku sembuhkan, Saudari Shikyu. Cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Shao. Nona Ye, tidak perlu formalitas. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, nanti malam bawa Nona Yesi, dan traktir aku makan sederhana bersama. Ini. Sudah diputuskan kalau begitu. 1 kali makan, bernilai 50 juta, seperti yang diharapkan dari keluarga penjaga Haizhou. Sungguh dermawan. Dermawan. Baiklah, kalau begitu. Dokter Ilahi silakan. Sekumpulan orang bodoh. Orang ini, jelas dia hanya menipu uangmu. Tuan Tua sama sekali tidak sakit. Dasar tidak berguna. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu di sini? Kamu tidak diterima di sini. Kakek, jangan khawatir. Bahkan jika hari ini, Raja Neraka menginginkan nyawamu, aku akan menarikmu kembali dari gerbang neraka. Dasar bajingan tak tahu malu. Apa yang Anda lakukan di sini? Anda telah menunda waktu pengobatan tabib ilahi Hua. Bisakah Anda menanggung tanggung jawab untuk ini? Ya, bisakah kamu menanggungnya? Sudah kubilang kakek sama sekali tidak sakit. Dia tidak butuh perawatan. Kakek sudah seperti ini, dan kau masih bilang kakek tidak sakit. Kurasa kau sama sekali tidak punya niat baik. Lu Chan, kau benar-benar bajingan tak tahu berterima kasih. Kakek sudah sangat baik padamu, dan kau hanya akan diam dan melihat Tuan Tua mati. Kau benar-benar orang yang tidak punya hati. Lo Chen, pintunya di sana, silakan pergi. Jika kamu menghalangi dokter ilahi untuk menyelamatkan nyawa kakek, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Jadi kamu adalah mantan suami Nona Ye, menantu yang tinggal serumah itu. Seperti yang diduga, kamu tidak berharga seperti yang dirumorkan. Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah putra kedua dari penjaga Haizhou Shouka. Sampang, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Jika ayahmu tahu, kamu berbicara padaku seperti ini, dia akan memelintir kepalamu dan menendangnya seperti bola. Lo Chen, bersihkan mulutmu. Tuan muda kedua Xiao mengundang dokter ilahi untuk menyelamatkan nyawa kakek. Bukan hanya kamu tidak berterima kasih padanya, kamu bahkan memfitnahnya seperti ini. Aku sudah berpraktik kedokteran selama 30 tahun. Apakah seorang pasien sakit atau tidak, aku masih bisa tahu. Nona Ye, saat aku mendiagnosis pasien, aku tidak suka diganggu. Aku memintamu untuk mengusir bajingan kurang ajar ini. Keluar. Keluar. Jangan salahkan aku jika memukulmu. Keluar kau binatang, keluar. Keluar, keluar. Dasar tidak tahu berterima kasih. Dasar tidak punya hati. Pergi, pergi. Pergi. Dasar tidak tahu berterima kasih ini. Dia pikir kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Benar. Sebelum kakek sakit parah, dia meninggalkan warisan untuk Lu Chen. Dia pasti sudah tahu berita ini entah dari mana. Dia berharap orang tua itu mati, menunggu untuk membagi uang. Tepat sekali, dia benar-benar orang yang tidak berguna. Dasar sampah. Baiklah. Lalat-lalat sudah diusir. Silakan dokter ilahi, lakukan tindakanmu. Selamatkan kakakku. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah warisan keluarga kami. 13 jarum penyelamat nyawa. Setiap kali digunakan, itu menghabiskan banyak sekali ki sejatiku. Aku akan menagihmu 50 juta untuk biaya konsultasi. Kamu beruntung. Shikyu berterima kasih kepada dokter ilahi sebelumnya. Orang tua ini cukup pandai bersandiwara. Sepertinya biaya rujukan 5 juta tidak dapat dihindari. Shou Tianqi, kau ingin menghukum mati keluarga Ye kami. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Dengan hak bahwa keluarga Shou saya adalah gubernur Haizhou, raja yang tak terbantahkan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan mantan suami Anda yang tidak berguna itu. Tuan Muda Shou, Tuan Muda Shou, tolong, saya bukan anggota keluarga Ye. Jangan bunuh saya, baiklah. Saya tidak punya hubungan dengan mereka sama sekali. Shen Bing, dasar bajingan.
Kita akan bertunangan bulan depan. Shou Tianqi. Kau memperlakukan nyawa manusia begitu ringan. Apa kau tidak takut gubernur akan mengetahuinya? Inilah yang dimaksud ayah saya. Apa betapa tidak masuk akal? Keluarga Zhao kalian benar-benar tidak punya hukum. Kalian memperlakukan hukum Daxia seolah tidak ada apa-apanya. Tanpa status murid langsung dari guru. Anda bukan apa-apa di hadapan saya. Dan Anda berani mempertanyakan saya. Putriku yang malang. Sekarang tanpa status murid langsung guru. Dan telah diusir dari sekte. Dan juga menghadapi penyitaan properti dan pemusnahan garis keluarga. Ini semua salah Lu Chen si tidak berguna itu. Sekarang aku berharap aku bisa mencungkil hati dan levernya. Ibu dia sudah mati. Apa yang kamu katakan sekarang tidak ada gunanya. Namun, bukan berarti saya tidak bisa membiarkan keluarga Yi Anda memiliki jalan keluar. Tuan Muda Sulung Zhao, selama kau setuju untuk mengampuni keluarga Yi kami, aku akan menyetujui kondisi apapun. Aku akan menyetujui apapun. Syarat saya sederhana, yaitu Nona Yi menjadi istri saya. Saya tidak akan mengungkit masalah kakak saya sama sekali. Apakah permintaan saya terlalu berlebihan? Tidak berlebihan, tidak berlebihan. Tuan Muda Sulung Zhao, kau benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva. Kau, ibu, dia bahkan setuju untuk mengampuni keluarga Yi kami. Dan bahkan setuju untuk menikahi GQ. GQ. Cepatlah. Terima kasih Tuan Muda Sulung Zhao. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. GQ. Ibu bangunlah. Nona Yi. Saya pikir antara kontrak pernikahan dan kain sutra putih. Nona Yi seharusnya bisa membuat pilihan yang tepat. Kakak, apa yang masih kamu ragukan? Apa kamu hanya ingin melihat seluruh keluarga kita diseret sampai mati oleh Lu Chen yang tidak berguna itu? Tuan Muda Zhao, aku berjanji padamu. Tuan Muda Zhao, kau benar-benar menggunakan taktik, kebaikan dan paksaan. Lu Chen kau ternyata tidak mati. Lu Chen, Anda adalah pembunuh kakak saya. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda lolos dari tangan ayah saya? Kalau begitu kau harus bertanya padanya. Adapun apakah dia bisa berbicara sekarang, itu tidak jelas. Lu Chen, apa kau tahu? Kau akan membunuh keluarga Yi kami. Ibu. Bibi, Sebelumnya demi Shikyu, aku memanggilmu ibu mertua. Sekarang, jika kau berani tidak sopan The kepadaku film di was depanku lagi, translated and itu tidak hanya narrated akan by menjadi M tamparan. Media. Lu Chen, kau berani memukul ibuku. Dia ibumu bukan ibuku. Aku bahkan tidak ingat berapa kali dia menamparku di keluarga Yekmu selama 3 tahun terakhir ini. Sekarang dia tidak sopan kepadaku. Aku tidak bisa membalasnya. Kamu yang tidak membedakan antara orang tua dan junior atau antara atasan dan bawahan. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. mencoba memainkan trik memukul semak untuk menakuti ular di depan saya. Keduanya tidak cukup berbobot. Apakah Anda pikir melakukan ini akan membuat saya membiarkan Anda pergi? Anda terlalu naif. Memukul semak untuk menakuti ular. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri di mataku. Kau tidak lebih dari seekor tikus yang bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Zhao seperti itu? Apa kamu mencari mati? Nah, lolos dari tangan ayah saya. Anggap diri Anda beruntung. Hari ini, Anda telah mengantarkan diri Anda ke depan pintu saya. Jadi Anda tidak akan mendapat akhir yang baik. Orang-orang bunuh dia untuk saya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Lu. Dewa Perang Shu, mengapa Anda di sini? Tuan Muda Zhao, mungkin Anda tidak tahu ini, tapi Lu Chen ini adalah selir pria Dewa Perang Ju. Selir pria. Seorang pria terhormat justru menjadi selir pria seseorang. Apa bedanya ini dengan menjadi gigolo? Lu Chen, jika kamu punya nyali, bersembunyi di balik wanita seumur hidupmu. Dewa Perang Shu, pria ini membunuh kakak saya. Seorang selir pria. Ambil nyawanya, saya yakin. Anda tidak keberatan kan? Jika kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku jamin. Yang mati hari ini pasti adalah kau.
Dia hanyalah seorang teman pria biasa. Seseorang dengan kaliber seperti dia, Dewa Perang Shu, saya bisa mengirimkan sebanyak yang Anda inginkan. Meskipun Anda adalah guru abadi cabang suci, murid guru. Tapi apakah Anda yakin Anda ingin menentang keluarga Shao? Para pelindung Haishu demi orang tidak berguna seperti itu, yang tidak bisa ditolong. Melawan bukanlah kata yang tepat. Aku hanya mempertimbangkan statusmu sebagai pelindung Haishu selama bertahun-tahun dan memberikan keluarga Xiaomu kesempatan untuk melanjutkan garis keturunanmu. Ayah saya adalah pelindung Haishu, sosok tingkat tertinggi di Daxia. Apakah Anda tahu seberapa tinggi batasnya? Beraninya Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Seberapa tinggi langit Daxia? Diputuskan oleh guru? Dari apa yang Anda katakan, kata-kata Anda mewakili guru. Akankah guru melancarkan perang melawan keluarga Shao saya demi orang yang tidak berarti seperti itu? Sampai kapan kau akan terus melindunginya? Dia yang membunuh orang lebih dulu. Sebagai dewa perang, bagaimana kau bisa salah membedakan benar dan salah? Kaulah yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Orang ini berkolusi dengan tuan muda kedua keluarga Xiao untuk membius kalian berdua saudari. Jika tuan lu tidak campur tangan tepat waktu, keperawanan adikmu sudah lama hancur. Dan kau akan digunakan sebagai wadah kultivasi untuk kultivasi ganda, menjadi alat bagi keluarga Xiao. Kultivasi? Apa kau pikir aku akan percaya? Apa yang kau katakan? Lu Qin adalah teman priamu, jadi tentu saja kau akan membelanya. Cukup. Bahkan jika kau berkata lebih banyak dia tidak akan percaya. Dia hanya pernah percaya apa yang ingin dia percaya. Kakak CQ saya sama sekali tidak melakukan itu. Pasti ini orang berpikiran sempit. Mengetahui kau akan menikahi tuan muda Shao, itulah mengapa dia menyeret Dewa Perang Shao untuk menipumu. Dia tidak tahan melihatmu berhasil. Apa kau mencari mati? Kakak kurasa waktu itu juga, itu Lu Chen si tidak berguna ini membisikkan sesuatu di telinga Dewa Perang Ju. Itulah mengapa Dewa Perang Ju merusak upacara magangmu. Menurutku, alasan guru mengusirmu dari sekte wanita ini pasti sudah banyak memfitnahmu di depan guru. Baiklah. Dewa Perang Zhu sepertinya Anda bertekad untuk melindungi teman pria ini. Kalau begitu, 3 hari dari sekarang, ayah saya, pelindung Haishou dan yang mulia dari Daxia, secara pribadi akan meresmikan pernikahan antara saya dan Yi Xiqiu. Pada pernikahan saya nanti, saya akan memanggil semua keluarga seni bela diri Haishou dan melancarkan ekspedisi hukuma terhadap Lu Chen. Ketika Gunung Tai menghancurkan telur, saya ingin melihat bagaimana Dewa Perang Shu akan melindungi orang tidak berguna ini. Ayo pergi. Keluarga Xiao memiliki niat buruk terhadapmu. Mengingat masa lalu kita sebagai suami istri, jika kau hanya bersuara, aku bisa menjamin bahwa keluarga Xiao tidak ada yang berani memaksamu. Kau sih tidak berguna. Apa kau masih mencoba merusak masa depan putriku? Apa yang kau andalkan untuk melindungiku dengan bersembunyi di balik wanita ini? Kau tidak masih berpikir Dewa Perang Shu bisa melindungimu kan? Kurasa kau meremehkan seorang pelindung provinsi dan juga meremehkan seorang yang mulia Daxia. Nonai, menurutku kau meremehkan Tuan Lu. Kau tidak berpikir guru akan benar-benar campur tangan untuk menyelamatkan Lu Chen kan? Guru adalah seseorang yang tidak bisa mentolerir kotoran sekecil apapun di matanya. Jika kau memohon kepada guru untuk menyelamatkannya, mungkin guru akan langsung membunuhnya. Bagaimanapun apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya. 3 hari dari sekarang, aku akan menghadiri pernikahanmu. Aku akan di depan semua orang, membuatmu melihat dengan jelas wajah asli keluarga Xiao. Pada saat yang sama, aku juga akan memberitahumu, apakah guru abadi cabang suci akan benar-benar campur tangan untuk sosok kecil sepertiku. Ayah saya hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya pikir Tuan Pelindung tertunda karena sesuatu yang penting. Masalah penting. Masalah penting apa yang bisa lebih penting dari pernikahanku? 3 hari dari sekarang, aku akan muncul di pernikahanmu. Aula perjamuan. Keluarga Zhao benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai keluarga pelindung Haizhou di provinsi Haizhou ini. Semua keluarga terkemuka sudah The film tiba. was Ini juga translated termasuk 4 and klan besar narrated Haizhou. by M Media. Tuan muda Xiao, yang ayahnya adalah Xiao Wuji, adalah pelindung yang mulia Daxia. Kau juga meremehkan arti sebenarnya dari yang mulia Daxia, bukan? Orang-orang yang datang ke sini hari ini bukan hanya dari Haishou, keluarga seni bela diri terkemuka. Ada juga yang lain. Tuan yang mulia, mereka semua di sini untuk
Xiao Uji. Prestes pelindung Xiao. Selamat datang semuanya di pernikahanku. Mulai sekarang, Yi Zikyu akan menjadi istriku. Aku dengar tuan muda Xiao ini memiliki kebiasaan yang sangat menyimpang dalam hal itu. Wanita yang dia mainkan sampai mata tak terhitung jumlahnya. Jika Yi Zikyu menikah dengannya, siapa tahu berapa lama dia akan hidup. Tentu saja tidak. Aku dengar Ye Shikyu, seperti Daxia yang sekarang, Saki Guru Abadi Cabang Suci. Memiliki tubuh murni, ini adalah kuali kultivasi ganda yang sangat baik. Untuk dimainkan sampai mati begitu cepat, akan menjadi pemborosan harta surgawi yang terlalu besar bukan? Apakah kau menyesal tidak bisa mendapatkan kecantikan tiada tara seperti itu? Sebelumnya Ye Shikyu ini adalah murid langsung guru. Melihat ke seluruh Daxia, siapa yang berani menyentuhnya? Itu hanya karena Nona Yel diusir dari sekte oleh guru. Jika tidak, bahkan jika Chao Tianqing memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani menyentuh Nona Yel. Silakan beristirahat sebentar semuanya. Tidak perlu terburu-buru. Begitu ayahku tiba, pernikahan akan segera dimulai. Tidak usah terburu-buru. Keluarga Shao, sebagai keluarga pelindung Hai Shao, bagi kami, untuk bisa menghadiri pernikahan Tuan Muda Shao, sudah menjadi kehormatan kami. Aku baru saja mendengar kalian semua mengobrol dengan cukup gembira. Mungkinkah kalian punya pendapat tentang pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Shao, Tuan Muda Xiao dan Nona Ye? Bisa dibilang pasangan yang sempurna. Pasangan yang ditakdirkan. Aku bilang semua yang hadir. Kalian tidak akan keberatan kan? Aku keberatan. Dasar sampah. Kau benar-benar datang sendirian. Kau mati hari ini. Sepertinya sampah ini masih belum menyerah padamu. Lu Cheng, ini bukan tempatmu seharusnya berada. Apa kamu tidak terlalu ingin mati? Lo Chin, kegigihanmu benar-benar membuatku jijik. Bukankah kau sedikit terlalu menganggap diri penting? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Xiao Tianqi menikahimu sepenuhnya karena kau memiliki tubuh murni, dan tubuh murnimu diberikan olehku. Jadi selama aku tidak setuju, bahkan keluarga Xiao bisa melupakan untuk mengambilnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu sudah berulang kali menyabotas kakakku dan merusak masa depan keluargaku. Bukan hanya karena kakakku memaksamu bercerai, dan kamu tidak mau. Jadi kamu sengaja membalas dendam pada keluarga Iku. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk berspekulasi tentang pikiranku. Lu Chin, cepat pergi. Kau membunuh putra Komandan Xiao. Ketika Komandan Xiao tiba nanti, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Pergi? Kemana kau bisa pergi? Hari ini adalah hari pernikahanku. Semua pejabat Haisho ada di sini. Aku akan menggunakan darahmu untuk mengorbankan arwah mendiang saudaraku. Mengenai kematian saudaramu, aku benar-benar merasa menyesal. Maaf. Apa gunanya maaf? Di Haisho, siapapun yang menentang keluarga Xiaoku tidak pernah berakhir baik. Aku belum selesai berbicara mengenai kematian saudaramu. Aku memang merasa sangat menyesal. Tapi dia pantas mati. Makan putra kesayanganku Shao Kahn. Kau mencari mati. Lu Chin, apakah kamu gila? Kau membunuh putra kedua keluarga Xiao, dan kau masih berani menantang otoritas keluarga Xiao seperti ini. Dia adalah mantan suami Nona Ye, orang gila yang membunuh Tuan Muda Xiaoka. Dia berani menggali kuburan Tuan Muda Xiaoka. Ini sungguh tidak manusiawi. Kau murni mencari mati. Gila, menantu tidak berguna ini. Apa dia mencoba melubangi langit? Kau orang gila keji. Beraninya kau menghina martabat keluarga Xiao seperti itu. Sekarang berlututlah dengan patuh, dan terimalah The film kematianmu. was Kau tidak cukup translated memenuhi syarat and untuk membuatku narrated by berlutut. M Media. Lalu bagaimana dengan keluarga Maku dari Haisho? Apakah itu masih belum cukup kualifikasi? Tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan keluarga Sunku? Masih belum cukup. Itu agak menarik. Bagaimana kalau menambahkan keluarga Wangku dari Haisho? Masih jauh dari cukup. Kau. Lo Chen, kau mungkin bahkan tidak tahu siapa mereka. Namun kau berani berbicara begitu lancang di sini. Mereka adalah 4 keluarga besar Haisu. Kedua, setelah keluarga Xiao para pembela. Mereka mengendalikan Haisu, kekuatan tertinggi. Hanya satu kata dari mereka bisa memutus jalanmu. Apa kau masih berpikir mereka tidak cukup berkualitas? Jadi apa? Bahkan jika semua keluarga seni bela diri di Haisho diikat bersama untuk membuatku berlutut, kau tetap tidak akan memenuhi syarat. Kau punya dewa perang Zhu yang mendukungmu. Jadi aku bisa mengerti mengapa kau meremehkan mereka. Tapi bagaimana kalau menambahkan
Keluarga Xiaoku para pembela Haishou. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Adik laki-lakimu sendiri, tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Aku membunuhnya begitu saja. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menaruh keluarga Xiaomu di mataku. Sepertinya ada beberapa hal yang masih belum kau ketahui. Aku sudah atas nama ayahku mengirim undangan kepada naga perkasa tiada tara, Tuan Ki Dengxian, dan penguasa penenang bela diri Daxia, Kinmu II Daxia yang mulia, mengeluarkan undangan. Dan mereka berdua telah menerima. Seperti yang diharapkan dari keluarga pembela Haishou, bahkan dua suprem teratas Daxia ini, yang tertinggi di antara yang tertinggi, telah diundang. Dikatakan bahwa kedua orang ini, meskipun bukan murid dari guru abadi cabang suci, mereka memang menerima bimbingan dari guru saat mereka muda. Sekarang siapapun dari mereka bisa mendominasi seluruh provinsi. Aku lihat setelah mendengar berita ini, wajahmu telah pucat karena ketakutan. Sepertinya ada beberapa hal yang kau juga tidak tahu. Apa yang tidak ku ketahui? Dua orang yang kau sebutkan itu, para suprem yang agung dan tak terkalahkan, makhluk di atas 10.000 orang, hanya berada di sini, atas perintahku, untuk menghadiri pernikahan ini. Kau pikir kau siapa? Bahkan ayahku tidak akan pernah berani mengatakan bahwa dia bisa memerintah dua yang mulia Daxia. Bagaimana mungkin kau pantas? Lo Chen, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Beraninya kau bahkan mengatakan kata-kata sembrono seperti itu. Kau sudah menyinggung semua keluarga, seni bela diri Haishou, dan itu belum cukup. Kau benar-benar berani berbicara tidak hormat kepada dua yang mulia. Sekarang, bahkan jika kau punya 10.000 nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk mati. Tuan muda Xiao, mengapa kau masih membuang-buang kata dengannya? Berani menjadi musuh keluarga Xiao, berarti berani menjadi musuh seluruh Haishou. Pertama, patahkan salah satu kakinya. Aku ingin melihat ke seluruh Haishou. Luas 18 juta kilometer persegi. Seberapa keras tulang-tulang mereka yang berani menentang keluarga Xiao? Sesungguhnya, seseorang patahkan kakinya. Hentikan, dasar sekumpulan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Berani menjadi musuh Tuan Lu. Apa hidup kalian sudah cukup sulit? Sekarang nyahlah. Dua perang Shu sudah sampai pada titik ini, dan kau masih ingin melindungi kesayangan priamu. Menurutku sekarang, ini mungkin bukan sesuatu yang harus kau khawatirkan. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Tuan Lu. Untuk dirimu sendiri, untuk ayahmu, dan untuk seluruh keluarga Xiao, mencari jalan untuk bertahan hidup. Aku tidak salah dengarkan. Maksudmu, jika aku tidak meminta maaf padanya, dia akan membawa orang untuk menghancurkan keluarga Xiaoku. Tepat sekali. Belum lagi ayahku, yang mulia sebagai gubernur sebuah provinsi, menekan seluruh Haishou dengan kekuatan bela dirinya, tapi hanya dengan keluarga Xiaoku, yang telah bercokol di Haishou selama seabad, dan fondasi yang terkumpul, kita bisa dengan mudah menghancurkannya hingga menjadi The debu, film was kecuali translated dia memiliki and narrated identitas by yang sangat agung. M-Media. Jika tidak, apa yang akan dia gunakan untuk menghancurkan keluarga Xiaoku? Hanya dengan mulutnya yang mengoseh. Sungguh bodoh yang tidak tahu diri. Kau. Sialan, kau benar-benar berani memukulku. Apa salahnya memukulmu? Namun bagian akhir dari apa yang kau katakan, tidak salah. Untuk menghancurkan keluarga Xiaomu, memang hanya perlu menggerakkan bibirku. Su King kirimkan perintah. Bawa ayah Xiao Tianqi. Xiao Wujisi tidak berguna itu, dan ikat dia di sini. Ya, Aku tidak salah dengarkan. Ikat ayahku. Kau pikir kau siapa? Untuk mengikat seorang yang mulia. Putri, jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Jika ini terus berlanjut, pernikahan ini mungkin akan berakhir dengan sesuatu yang terjadi. Lu Chen, berhentilah membuat masalah. Di dunia ini, ada begitu banyak jalan yang bisa kau pilih. Mengapa kau harus memilih jalan yang pasti menuju kematian? Jika kau mendengarkanku saat itu, melarikan diri dari Haishou dan pergi jauh, bukankah itu lebih baik? Ye Sikil, aku datang hari ini untuk menyelamatkan nyawamu. Jika aku tidak datang hari ini, kamulah yang akan mati nanti. Cukup, jangan katakan sepatah kata pun lagi. Kebohongan itu. Dulu, ketika kau belum menceraikan putriku, kau sudah menjadi beban baginya. Sekarang setelah kau bercerai, kau masih menyakitinya, putriku. Dosa apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya? Lu Chen, kamu selalu mengucapkan kata-kata yang menakut-nakuti ini. Apa ada gunanya? Kamu tidak masih berfantasikan bahwa setelah kamu merusak pernikahan kakakku dengan Tuan Muda Zhao, kamu akan kembali pada kakakku untuk menghidupkan kembali api lama kalian. Aku beritahu kamu, bahkan jika kakakku setuju, keluarga kita tidak akan pernah setuju selagi Panglima Garnisun belum tiba dan dengan Dewa Perang Zhu melindungimu. Cepatlah melarikan diri. Begitu Panglima Garnisun Xiao tiba, kau benar-benar tidak akan bisa menyelamatkan
hidupmu. Ye Xiqiu, kamu sederhana saja. Tidak tahu, Lu Chen, mantan suamimu. Sungguh aku ini, keberadaan macam apa? Minggir. Minggir. Adapun nyawaku, aku akan duduk saja di sini. Siapapun yang ingin mengambilnya, datang dan ambillah. Langkah apa yang kau lakukan? Mencuri perhatian tuan rumah. Lu Chen, apa kau tahu? Semakin gembira kau melompat sekarang, semakin sengsara kau akan mati nanti. Sungguh sombong. Bocah belumlah ke sini. Kursi itu, untuk Tuan Muda Shao, disiapkan untuk ayahnya. Itu adalah kursi utama seluruh aula perjamuan ini, melambangkan puncak kekuasaan di Haizhou. Di seluruh 108 kotanya, puncak hanya makhluk tertinggi, pendekar yang menguasai seluruh provinsi. Orang yang unggul di atas 10.000 bisa duduk di sana. Aku memang bukan pendekar yang menguasai satu provinsi, maupun seseorang yang berdiri di atas 10.000 orang. Karena kau tahu keterbatasanmu sendiri, mengapa kau tidak cepat turun ke sini? Aku belum selesai bicara. Kenapa terburu-buru? Tinggi kursi ini memang agak terlalu rendah. Karena aku bisa menguasai seluruh bangsa dengan bela diri. Aku berdiri di atas 10.000 kali 10.000 orang. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendominasi seluruh aula dengan kekuatan bela dirimu? Tepat sekali. Pada perjamuan hari ini, melihat ke seluruh aula, kemanapun pandanganku jatuh, setiap orang hanyalah semut. Benar-benar tidak tahu hukum. Seseorang tangkap dia. Jangan terburu-buru. Ayahku suka menonton pertunjukan monyet. Jika kita membunuhnya sekarang, nanti ayahku pasti akan sangat marah. Lu Chen, mengapa kau tidak berkaca dan melihat dirimu sendiri? Lihatlah bagaimana kau sekarang takut terbongkar. Dengan sikapmu yang sombong dan angkuh, semuanya untuk pertunjukan malam ini. Kau pasti sudah melatih ini berkali-kali. Baiklah. Karena itu masalahnya, maka biarkan semua orang melihat. Pertunjukan monyetmu ini, berapa lama lagi bisa bertahan? Dewa Perang Shu. Jika guru tahu bahwa kesayangan priamu itu begitu sombong dan angkuh, bagaimana dia akan menghadapimu? Apa sebenarnya yang kau lihat pada dirinya? Berani menentang semua kepantasan dan melawan tokoh-tokoh kuat Haizhou dan melawan keluarga Xiaoku. Bukankah dia hanya orang yang diusir dari keluarga Ye, menantu yang tidak berguna, terlepas dari status atau posisinya, pengetahuan dan bakatnya lebih rendah darimu? Jika aku bilang dia anjing, itu masih memberinya terlalu banyak pujian. Betapa kasarnya, sejak kapan kau berhak membahas statusnya dengan santai? Statusnya, kau pikir aku tidak akan tahu? Dia berada di keluarga Ye, bertindak sebagai pria simpana selama 3 tahun, dan kemudian diusir oleh keluarga Ye, seekor anjing yang tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Baru kemudian dia pergi mencari muka padamu, dan baru kemudian dia menjadi kesayangan pria Dewa Perang Shu. Dewa Perang Shu, apakah aku benar? Kau, Biarkan dia terus bicara. Apa kau tahu mengapa adikku meninggal di tangannya? Itu karena tunanganku sudah lama melihat sifat aslinya, bahwa dia hanyalah segumpal lumpur, sehina kotoran anjing yang tak menampel. Jadi dia memberinya surat penolakan dan mengusirnya. Orang ini menyimpan dendam dan The ingin film was translated membius and tunanganku, narrated berniat by memanfaatkan M-Media. kesempatan untuk memperkosanya. Kebetulan masalah ini disaksikan oleh adikku. Justru karena dia menyaksikannya, sehingga dia dengan begitu kejam membunuh adikku. Sungguh pemutarbalikan fakta yang ulu. Jika semua orang tidak percaya, tunanganku bisa secara terbuka memberitahu semua orang sendiri. Apakah masalah ini benar atau tidak? Pikirkan ibumu dan adik perempuanmu. apa yang dikatakan Tuan Muda Xiao? Semuanya benar. Apa kau dengar itu? Ye Xiqiu. Seperti yang kuduga. Kau telah mengecewakanku sekali lagi. Sekarang orang ini tidak tahan melihat Yi Xiqiu menikah ke dalam keluarga Xiaoku, keluarga yang begitu terkemuka. Oleh karena itu dia tidak ragu kehilangan nyawanya dan ingin menghancurkan pernikahan antara aku dan Yi Xiqiu. Zhao Tianqi, kemampuanmu berfantasi.
bahkan lebih baik daripada kemampuanmu memutarbalikkan fakta dengan selisih yang jauh. Cukup lo, Chen. Tidak bisakah kau memiliki sedikit tanggung jawab dan akuntabilitas jantan? Kau membunuh, tapi tak mengakui salahmu. Tapi kau juga mendatangi keluarga Xiao dan mengoceh. Tutup mulutmu. Hak apa yang kau miliki untuk memarahi tuan lu di sini? Baiklah. Kau hanya bersembunyi di balik wanita. Begitukah? Lupakan saja, mengingat bahwa kita pernah menjadi suami istri. Sekali, ketika Komandan Xiao tiba, aku akan sebagai anggota keluarga Xiao dan menantu perempuan mereka, memohon kepada mereka untuk memberimu mayat yang utuh. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Tinggalkan aku mayat yang utuh. Kurasa tidak ada kebutuhan untuk itu. Tentu saja tidak perlu begitu. Bahkan jika Yu Shikyu memohon untukmu, keluarga Xiaoku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Karena kau telah membuat masalah di Haishou. Putri, jangan memohon untuk bajingan tidak tahu berterima kasih ini. Lagi, dia hanya anjing yang tidak bisa dijinakkan. Dia bertekad untuk menyakitimu. Jelas tidak tahan melihatmu berhasil. Sampai-sampai, dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Lihatlah wajah pucat bocah itu, dan ekspresi tak berdayanya. Dia mungkin tidak bisa terus berakting lagi, bukan, bocah? Bahkan mantan istrimu sangat meremehkanmu. Jika aku jadi kau, tidak perlu keluarga Xiao bertindak. Kau hanya akan membenturkan kepalamu ke bel tahu dan mati. Keluarga Xiaoku bahkan tidak sudi berurusan dengan ikan kecil seperti itu. Hanya dengan satu kata dari keluarga Xiaoku, seluruh Haishou akan memiliki banyak keluarga yang kuat dan berpengaruh yang bisa menghukum mati dia. Tapi orang ini telah berulang kali menyinggung keluarga Xiaoku. Dia tidak hanya membawa batu nisan saudaraku ke pernikahanku. Dia juga menodai tahta yang telah kusiapkan untuk ayahku, Daxia yang mulia. Untuk orang seperti ini, yang berhati kejam dan berperilaku tercela seorang bajingan Haishou, keluarga Xiaoku sama sekali tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Benar sekali, aku sarankan agar orang ini dilumpuhkan anggota tubuhnya dan dijadikan babi manusia dan ditempatkan di pintu masuk keluarga Xiao untuk tontonan umum. Bagaimana kalau begini? Masing-masing dari kita bergantian dengan pisau dan menjatuhkan hukuman mati 1000 sayatan padanya sebagai peringatan bagi yang lain. Mati dengan 1000 sayatan. Waktu yang tersisa untuk kalian semua tidak banyak. Hanya tersisa 3 menit. 3 menit. Kurasa waktumu sudah habis. Orang ini adalah aib bagi Haishou. Tindakannya begitu rupa sehingga para dewa dan manusia murka dan bahkan hantu pun membencinya. Keluarga Xiao akan mengeksekusinya atas nama surga dan menjatuhkan hukuman mati 1000 sayatan padanya. Mati dengan 1000 sayatan. Mati dengan 1000 sayatan. Aku yakin hasil ini akan sangat memuaskan ayahku. Saat dia tiba, selama lebih dari 100 tahun, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, untuk sayatan pertama dari hukuman potong lambat ini, biarkan keluarga Wang dari Haishou yang melakukannya. Dan untuk sayatan kedua, keluarga Sun dari Haishou yang akan melakukannya. Patriark Li jangan coba merebutnya dariku. Biarkan keluarga Ma kami mengambil sayatan ketiga. Maka sayatan keempat akan ditangani oleh keluarga Li kami. 4 keluarga besar kami di Haishou bersedia bergandengan tangan dengan keluarga Xiao untuk perlahan-lahan mencabik-cabik orang ini, sayatan demi sayatan. Biarkan keluarga Shen kami mengambil giliran kelima. Aku akan membunuhmu. Keluarga Shen yang akan melakukannya. Nah, setelah hari ini, namamu yang terkenal karena tidak tahu diri akan menyebar ke seluruh Haishou. Namun, bagi 4 keluarga besar kami di Haishou, untuk mencabik-cabikmu bisa dianggap sebagai kemuliaan tertinggimu. Makam leluhurmu pasti berasap hijau. Kamu bersikeras mencari mati. Sekarang kamu sudah kacaukan. Seharusnya kamu patuh mendengarkan kakakku waktu itu, menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu dan melarikan diri dari Haishou, menemukan tempat yang tidak diketahui orang lain, dan menjalani hidup yang sengsara. Maka kamu tidak akan berakhir dalam kesulitan hari ini. Benar, salahkan saja pada hatimu, cemburu dan bengkokmu. Kau bahkan berlari ke sini untuk membuat keributan di pernikahan. Sekarang kau telah mendatangkan masalah pada dirimu sendiri. Siapa yang akan mati? Putriku, untung saja kamu sejak awal menceraikannya. Kalau tidak keluargai kita, pasti sudah diseretnya. Sampai entah sejauh mana. Lu Chen, bisakah kau masih mempertahankan akting ini? Tidakkah kau merasa seperti duduk di atas duri? 1 menit lagi. Aku lihat kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Sekarang,
Aku akan menunjukkan padamu apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Sayatan pertama untuk memutilasi Lu Chen. Kau yang melakukannya. Kakak ZQ, cepatlah. Bukankah kau sangat membencinya? Cepat ambil pisau dan potong-potong dia. Yang mulia Daxiaki Deng Xiao telah tiba. Martial Pacification Lord, Kinmu tiba. Salam Daxia yang mulia. Salam Daxia yang mulia. Bangun dan bicaralah. Putra tertua Quan Shou. Memberi hormat kepada kedua yang mulia. Apa yang baru saja kalian lakukan? Melapor kepada Yang Mulia Qin. Di pernikahan hari ini, terjadi insiden kecil. Insiden. Yang Mulia Qi Anda mungkin tidak tahu. Di perjamuan pernikahan Tuan Muda Sao hari ini, seekor monyet berpura-pura gila dan bodoh menyelinap masuk. Monyet. Hanya badut. Kalian tidak perlu repot-repot dengannya. Kami akan menanganinya dengan benar. Mohon tenang dua Yang Mulia. Kami akan segera mengatur seseorang untuk menanganinya. Kalian tentu punya banyak wibawa. Dua yang mulia. Ayahku bilang, dia akan datang bersama kalian berdua. Di mana dia? Ayahmu Xiao Uji. Jika dia datang, kurasa hari ini tidak akan berkembang menjadi situasi seperti ini. Tapi sekarang, kalian benar. Jika ayahku datang, lalat di panggung ini, mereka tidak akan membuat masalah sampai sekarang. Sampai mengganggu kenikmatan kalian yang beradab. Kalian baru saja mengatakan bahwa orang yang duduk di panggung itu adalah lalat. Benar sekali. Dia hanya orang tidak berguna yang tinggal di keluarga Ye di Haizhou The film selama was 3 tahun penuh, translated menumpang and selama 3 narrated tahun, by M Media. dan akhirnya diusir oleh tunanganku. Menantu yang tidak berguna. Justru karena dia diusir oleh tunangan saya, maka dia menyimpan dendam. Dan kemudian bersekongkol untuk membius tunangan saya. Berniat memperkosanya. Pada saat itu, perbuatannya ini disaksikan oleh adik laki-laki saya. Dia dengan kejam membunuh adik laki-laki saya. Sekarang, orang ini masih berada di tempat pernikahan saya, mengoceh omong kosong, dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada semua tokoh terkemuka di Haizhou, sehingga semua orang marah besar, ingin mengeksekusinya dengan hukuman mati perlahan. Melapor kepada kedua yang mulia. Orang ini baru saja dengan tidak tahu malu membual dan tidak menghormati Anda. Kami dengan ramah menasihatinya, tetapi dia tidak hanya tidak mendengarkan, dia bahkan semakin kurang ajar, mengatakan bahwa Anda berdua adalah orang suruhannya dan bisa dipecat sesuka hati. Bawahan. Kejahatan orang ini terlalu banyak untuk diceritakan dan tak termaafkan. Benar sekali. Bahkan mantan istri aslinya juga tidak tahan dan ingin menjatuhkan padanya sayatan pertama hukuman mati perlahan. Bajingan yang sembrono seperti itu hanya karena ketidakhormatannya terhadap Anda berdua saja sudah cukup baginya untuk mati 10.000 kali. Untuk membiarkan seluruh elit Haizhou saya bergantian mengeksekusinya, leluhurnya pasti membakar dupa sebagai rasa syukur. Saya tidak menyangka kedua yang mulia tiba pada saat ini. Benar-benar kurang ajar. Lebih dari sekadar kurang ajar. Jika Anda bertanya kepada saya, dia benar-benar sembrono. Yang mulia mohon jangan marah. Mohon pindah ke aula belakang. Junior ini akan segera bersama semua tokoh terkemuka menangani orang ini. Tidak akan lama menangani keluarga Xiao Anda. Betapa kurang ajarnya. Yang mulia Qi, mengapa Anda menyerang saya? Qi Dengxian. Kinmu. Lu Qin, apakah kamu gila? Beraninya kau langsung memanggil kedua yang terhormat dengan nama mereka. Qi Dengxian. Mereka bilang kursi ini hanya Yang Mulia Daxia yang boleh mendudukinya, penguasa wilayah lewat bela diri, atau berdiri di atas 10.000 orang. Benarkah? Ini hanyalah sebuah kursi yang sangat biasa, sehingga tidak bisa lebih biasa lagi. Xiao Wuji adalah penjaga sebuah provinsi. Yang Mulia Daxia mendominasi sebuah provinsi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ketika guru pertama kali mendirikan Yang Mulia Daxia, saat itu dia berkata, seorang Yang Mulia Daxia hanya orang biasa dengan sedikit lebih kuat bela diri. Itu saja. Kalau begitu kursi ini adalah kursi biasa.
seorang yang mulia, hanyalah orang biasa dengan seni bela diri yang luar biasa. Kalau begitu katakan padaku, bisakah aku duduk di kursi ini atau tidak? Guru sang bijak dan leluhur mendominasi Daxia, berdiri di atas puluhan ribu orang. Tentu saja Anda bisa duduk. Dua yang mulia Daxia, situasi apa ini? Apa kau mengatakan? Lu Chen dia. Kau adalah guru. Ye Jikyu, sudah kubilang sejak lama, saat kamu kehilangan tuan lu. Kamu kehilangan pria paling luar biasa di seluruh dunia, sungguh dosa. Aku sebenarnya mendorong menantu naga sejati, sampai memaksanya pergi. Guru, apa sebenarnya yang terjadi? Zhao Tianqi, ketika Ye Shikyu masih menjadi murid pribadiku. Kalian ayah dan anak keluarga Xiao, demi mencari terobosan, ingin menggunakannya sebagai kuali untuk kultivasi kalian, berani menyentuh muridku. Apakah keluarga Xiao ingin mati? Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini urusan keluarga Xiao mereka. Xiao Bing, Selama ayah baik-baik saja, keluarga Xiao saya masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tuan muda Xiao, apakah kau menunggu ayahmu? Bawa ayahnya ke sini. Ayah. Guru ampuni hidup saya. Benar. Aku lupa memberitahu ayahmu bahwa pada hari pemakaman saudaramu, dia sudah menerima balasan. Ayah. Siapapun yang tidak menghormati guru hari ini, Akademi Jixia, 72 murid guru, yang mulia Daxia yang paling kuat, akan menyelesaikan masalah dengan setiap dari mereka. Guru mohon ampuni hidup saya. mengapa? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal bahwa kau adalah guru? Sudah kubilang, itu adalah anggota keluarga Yinmu yang bersekongkol untuk menjebakku. Apa kau percaya? Sudah kubilang, tubuh murnimu diberikan kepadamu olehku. Apa kau percaya? Sudah kubilang bahwa keluarga Xiao ingin menggunakanmu. Aku membunuh orang-orang itu demi dirimu. Apa kau percaya juga? Alasan aku tidak memberitahumu adalah karena yang kuinginkan adalah perasaan yang murni. Itu saja. The film was Yes, Iki. translated and Aku sudah memberikan narrated semua by yang kau M inginkan. Media. Aku tidak pernah berutang apapun padamu. Lo Chen, jangan pergi mari berdamai. Di matamu, aku hanyalah orang yang tidak berguna. Jika aku tidak mengungkapkan identitasku hari ini, maukah kau berdamai denganku?